Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Halo, saya Angga Yunanda, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Terbuka. Saya baru saja menyelesaikan studi saya di Ilmu Komunikasi. Terima kasih banyak UT telah memberikan akses edukasi yang sangat menyeluruh kepada pemuda-pemudi Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo listeners, bersama saya Garsa Fahrizal. Pada hari ini kita akan membahas program tutorial radio dengan topik perubahan paradigma pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik. Mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan, kode mata kuliah MPDR 5204 tahun 2015. Bersama narasumber kita yaitu Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD, Program Studi Magister Pendidikan, Fakultas Sekolah Pascasarjana. Baik saudara mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya Sekolah Pascasarjana, Program Studi Magister Pendidikan Dasar, selamat berjumpa dalam program tutorial radio yang disiarkan langsung dari Gedung Pusat Produksi Bahan Ajar Multimedia, dan siaran ini bisa teman-teman saksikan melalui live streaming di channel www.utradio.ut.ac.id atau juga melalui channel YouTube Universitas Terbuka TV pada saat live berlangsung. Baik mahasiswa sekalian, program kali ini kita akan membahas tentang perubahan paradigma pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik yang diambil dari buku materi pokok Difusi Inovasi Pendidikan dengan kode mata kuliah MPDR 5204. Mata kuliah ini adalah mata kuliah semester 2 pada program studi Magister Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana. Sudah hadir di studio UT Radio yaitu narasumber kita Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD. Halo Bapak. Halo, oke. Oke Pak, sebelum kita lanjut nih Pak pada pembahasan kita pada hari ini Pak, mungkin Pak Sandy bisa sapa UT listeners dan teman-teman mahasiswa yang sedang menyaksikan live streaming kita pada hari ini Pak. Baik, terima kasih banyak UT Radio ya yang untuk kesekian kalinya mengundang saya untuk membahas sebuah topik ya pada siaran live streaming ini. Saya senang sekali memang dapat hadir pada acara ini untuk kesekian kalinya. Selamat berjumpa para mahasiswa Universitas Terbuka, khususnya mahasiswa di Sekolah Pascasarjana, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Selamat belajar. Oke, baik. Ya. Oke, listeners dan teman-teman mahasiswa, kita akan mulai lanjut aja ya ke pembahasan kita pada hari ini tentang perubahan paradigma pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik. Nah, pembahasannya sangat menarik nih. Mungkin kita langsung tanya aja ke Pak Sandy ya. Pendidikan sangat bermanfaat nih Pak untuk mahasiswa Magister Pendidikan yang harus berprofesi sebagai guru, terutama untuk mahasiswa program studi Magister Pendidikan Dasar yang saat ini mengambil mata kuliah semester 2. Nah, mungkin silahkan nih Pak Sandy nih berikan pengantar terlebih dahulu terkait mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan ini seperti apa Pak? Ya, baik, terima kasih. Terima kasih Mas. Jadi memang sebagai guru ya, karena kita ketahui bahwasanya mahasiswa di Magister Pendidikan Dasar itu adalah berprofesi juga sebagai guru, dan ada juga yang berprofesi sebagai pengelola di bidang pendidikan gitu ya. Jadi pendidik dan pengelola pendidikan itu memang harus memiliki kesadaran yang terkait dengan pentingnya ya bersikap kreatif, kemudian juga bersikap inovatif ya, dan menjadi kompeten ya dalam mengelola inovasi serta aktif menggunakan inovasi yang terkini, terutama yang kaitannya dengan teknologi dalam proses belajar mengajar. Ya, kemudian juga mahasiswa Magister Pendidikan Dasar memang melalui mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan ini diharapkan mampu mengembangkan ya, dan mengevaluasi pembelajaran
pendidikan dasar terkini ya, berdasarkan pemahaman berbagai inovasi pada abad 21 seperti itu. Jadi memang ada 4 elemen, mungkin ini mengingatkan lagi pada difusi inovasi itu yang disampaikan oleh Roger ya tahun 1995, bahwasanya proses difusi inovasi sendiri itu terdapat 4 elemen yang saling berinteraksi. Mungkin ini patut ditekankan, yaitu yang pertama adalah inovasi tentunya, kemudian juga saluran komunikasi, kemudian juga sistem sosial, kemudian juga waktu gitu ya. Nah, ini mungkin 4 elemen ini juga akan sangat terkait dengan pembahasan atau topik kita kali ini terkait dengan paradigma baru ya dalam memandang pendidikan seperti itu. Oke, baik. Oke, listeners, tadi ya berarti proses difusi inovasi sendiri itu memiliki beberapa elemen, tadi 4 elemen yang sudah disampaikan oleh Bapak ya. Pertama mungkin inovasi, kedua saluran komunikasi, sistem sosial, dan yang keempat waktu ya Pak ya. Iya, betul. Nah, baik Pak Sandy nih, selanjutnya mungkin Bapak bisa memberikan pengantar juga terkait perubahan paradigma nih Pak, pendidikan dan pengembangan kompetensi strategik ini seperti apa Pak Sandy? Oke, baik para mahasiswa semuanya. Topik kita kali ini sebagaimana tadi yang disampaikan, bahwasanya perubahan paradigma pendidikan dan pengembangan kompetensi peserta didik ya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwasanya pada abad 21 ini ya, kita sekarang sudah menginjak ke abad 21 juga hampir di ujung ya, ujung abad 2001 gitu ya. Tentu mengalami berbagai macam perubahan ya, perubahan yang total bahkan baik secara umum di lingkungan masyarakat itu sendiri maupun di dunia pendidikan gitu ya. Jadi sejak dimulainya globalisasi pasar di dunia ini mulai menjadi satu gitu ya. Dunia itu mulai menjadi satu, menjadi global. Jadi negara atau juga mungkin pasar itu akan menjadi satu, dan mungkin ya bahkan mungkin sebagian negara sudah menginisiasi gitu ya, bahwasanya mata uang itu sudah menjadi satu mungkin ya, seperti itu. Jadi kalau zaman dulu pasar itu per negara, tapi saat ini itu dengan adanya globalisasi menjadi suatu kesatuan ya, sehingga mungkin komunikasi itu akan menjadi luas. Jadi semakin bertautnya, kemudian di dunia pendidikan juga semakin bertautnya dunia ilmu pengetahuan, sehingga sinergi itu diantaranya menjadi cepat gitu ya. Nah, teman-teman mahasiswa semuanya, dalam konteks pemanfaatan TIK di dunia pendidikan telah terbukti gitu ya. Mungkin juga mahasiswa semuanya sudah merasakan bahwasanya semakin menyempit gitu ya, dan melebur faktor ruang dan waktu. Seperti apa yang kita lakukan sekarang gitu ya kan, teman-teman mahasiswa yang ada di seluruh Indonesia gitu ya, bisa saling melebur gitu ya. Selama ini faktor ruang dan waktu itu menjadi aspek penentu kecepatan dan keberhasilan penguasaan ilmu pengetahuan oleh manusia gitu ya. Nah, dari perubahan-perubahan itu tentunya juga akan mendorong perubahan pada dunia pendidikan, khususnya di sekolah seperti itu ya. Jadi prinsip kemudian filosofi yang berlaku di sekolah juga tentunya harus ada perubahan gitu. Jangan sampai ya sekolah dunia pendidikan tidak mengikuti perubahan yang luar biasa tadi di dunia ini gitu ya. Jadi satu lagi memang prinsip yang harus didasari dalam tuntutan sekolah zaman dulu itu ya kan, kita tahu bahwasanya dulu itu adalah eranya industrialisasi gitu ya. Nah, sekarang itu kan sudah berubah sebenarnya, jadi sudah masuk ke pasca industrialisasi gitu ya. Jadi banyak negara, terutama negara maju itu sudah memasuki eranya pasca industrialisasi gitu ya, bukan era industrialisasi lagi, tapi udah pasca seperti itu. Nah, jadi kalau kita melihat bahwasanya masyarakat itu berubah, tentunya sekolah juga harus mengikuti perubahan itu. Jadi sekolah dijadikan suatu tempat belajar untuk kebutuhan selama-lamanya. Jadi kita itu khususnya sekolah itu harus mendorong pembelajaran sepanjang hidup ya. Sekolah juga harus dijadikan suatu tempat yang mengajari
dasar-dasar hidup gitu ya. Kemudian juga sekolah juga harus mengajari dasar-dasar memang yang dibutuhkan di kehidupan ini ya, terutama di abad 21 ini. Seperti itu. Oke, baik, siap. Oke, Pak Sandi, menarik nih. Tadi Bapak menjelaskan bahwa perubahan yang luar biasa pada abad ke-21 ini ya, mungkin ya Pak ya. Nah, mungkin Bapak bisa jelaskan lebih lanjut nih Pak, terkait karakteristik abad 21 ini seperti apa aja sih Pak? Oke. Nah, baik, terima kasih. Mas, jadi teman-teman mahasiswa terutama magister pendidikan dasar, kalau teman-teman mahasiswa membuka buku difusi inovasi pendidikan, terutama dibahas di modul 2, di sana disampaikan terkait dengan karakteristik abad 21. Kira-kira saya akan sampaikan di sini karena ini penekanannya penting gitu ya. Terkait dengan karakteristik abad 21 ini. Sebagaimana kita ketahui gitu ya, bahwasanya memang perhatian yang semakin besar terutama terhadap masalah lingkungan hidup gitu ya. Karena memang sekarang itu sudah terjadi perubahan-perubahan iklim yang luar biasa gitu. Betul, ya segala macam. Jadi memang seperti sekarang juga kita sudah merasakan gitu ya. Yeah. Sudah merasakan, mungkin sudah banyak informasi terkait dengan El Nino yang sampai awal tahun depan dan lain sebagainya. Jadi memang perhatian kita juga memang semakin besar harus terhadap masalah lingkungan hidup sekarang yang itu. Mungkin juga itu akan berpengaruh terhadap dunia pendidikan gitu ya. Iya, benar sekali Pak. Kemudian dunia kehidupan juga akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi. Yes, gitu ya. Betul. Sekarang luar biasa sekali ya perkembangan teknologi informasi. Kita juga sangat merasakan ya. Di sisi lain banyak sekali nilai positifnya, tapi di sisi lain juga banyak sekali nilai negatifnya. Bagaimana kita dimudahkan ketika kemarin masa pandemi itu dengan kemajuan teknologi informasi. Jadi sehingga segala kegiatan yang biasanya kita harus lakukan di luar rumah gitu ya, tapi sekarang juga bisa dilakukan di mana saja, bahkan di rumah sekalipun. Betul. Kemudian juga ilmu pengetahuan akan semakin konvergen ya, mahasiswa semuanya. Kemudian juga kebangkitan pusat ekonomi yang di Asia sekarang memang sudah mulai diperhatikan. Ada pergeseran yang tadinya mungkin di Eropa ya, sekarang itu mungkin pusat ekonomi itu akan beralih ke Asia ya, termasuk kita negara kita Indonesia gitu ya, yang diperkirakan di tahun 2045 itu ada di 3 besar bahkan ya, seperti itu ya. Jadi memang mungkin juga itu harus menjadi tantangan nih dalam di dunia pendidikan terutama di Indonesia gitu ya. Kemudian juga terdapat perubahan ya dari ekonomi yang dulunya berbasis sumber daya alam, kemudian juga berbasis manusia ke ekonomi berbasis pengetahuan. Nah, itu juga mungkin salah satu karakteristik abad 21 ini. Kemudian juga perhatian semakin besar terhadap industri kreatif dan industri budaya. Ya, itu mungkin kita sudah merasakan sekarang gitu ya. Industri kreatif itu luar biasa gitu ya, sehingga banyak bahkan anak-anak sekarang itu yang banyak yang kalau ditanya itu cita-citanya sekarang sudah berubah. Awal-awal dulu cita-citanya menjadi apa? Dokter, cita-cita menjadi apa? Polisi, misalnya jadi insinyur, dan sekarang sudah banyak yang bercita-cita menjadi apa? YouTuber. Ya betul, YouTuber, kemudian konten kreator, itu kan industri kreatif seperti itu. Betul. Karena mungkin mereka melihat bahwasanya itu semakin menjanjikan gitu. Betul ya. Sekali, Pak. Makin menjanjikan. Kemudian juga budaya saling berimbas dengan teknosains. Jadi budaya dengan teknosains itu saling mempengaruhi seperti itu. Betul. Kemudian juga ada perubahan paradigma universitas gitu ya. Jadi mungkin juga universitas juga atau perguruan tinggi juga menjadi pusat yang mendorong ekonomi gitu ya, seperti dalam menghasilkan produk-produk yang akhirnya nanti berpengaruh terhadap industri seperti itu. Seperti itu, Mas. Baik. Berarti benar ya Pak ya, karakteristik abad 21 ini tadi yang Bapak sudah jelaskan ya teman-teman, itu banyak sekali ya terhadap lingkungan hidup nih salah satunya. Ya sekarang apalagi kita sedang ini polusi ya. Polusi betul. Polusi udara ini dan mengganggu banyak pernafasan ya mungkin. Betul, ya Pak. Terasa sangat kalau di ibu kota ya. Iya betul sekali Pak. Terus yang kedua itu dunia kehidupan akan semakin dihubungkan oleh teknologi informasi. Nah, ini benar Pak. Kayaknya kita benar-benar ini nggak bisa jauh dari gadget ya Pak ya. Iya betul. Serba informasi. Nah, mungkin banyak tadi ya sudah dijelaskan oleh Pak Sandy. Kemudian Pak Sandy nih, bagaimana cara mengantisipasinya nih Pak perubahan yang terjadi pada abad 21? Karena kan banyak sekali perubahannya Pak. Betul.
Baik, terima kasih banyak. Ini saya akan menyampaikan apa yang diinikan oleh JI kayak CA gitu ya. Jika itu pokoknya mereka menyampaikan hal-hal yang harus diperhatikan ya. Diperhatikan dalam untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi di abad 21 ini, terutama dalam segi pendidikan gitu ya. Dalam dunia pendidikan gitu. Yang pertama harus mengantisipasi masyarakat yang berbasis pengetahuan, sebagaimana yang tadi disampaikan, bahwasanya memang ada pergeseran gitu ya. Jadi masyarakat yang berbasis pengetahuan gitu. Jadi tentunya sebagai pendidik gitu ya, kita harus mendapatkan kemampuan bagaimana memperdayakan kapasitas yang kita miliki gitu ya. Jadi pengetahuan yang luar biasa gitu ya, yang mudah kita peroleh gitu ya. Kemudian pengetahuan yang tersebar di mana-mana gitu ya, bisa kita dapatkan melalui internet, gadget dan lain sebagainya, dimudahkan dengan teknologi seperti itu. Jadi maksudnya tidak hanya mendapat pengetahuannya saja gitu ya. Jadi ketika kita mudah mendapatkan pengetahuan itu, informasi itu, tapi bagaimana memanfaatkan dan mengaplikasikan gitu ya. Iya, betul. Apa yang kita dapatkan itu gitu. Jadi bukan hanya sekarang itu bagaimana memanfaatkan yang luar biasa ini yang kita mudah dapatkan itu gitu. Bagaimana memanfaatkan, mengaplikasikannya. Dalam hal ini harus dititik beratkan kreativitas. Nah tadi ya, kreativitas atau daya eksplorasi atau kemampuan komunikasi dalam hal ini harus diutamakan ya. Jadi kreativitas, bagaimana daya eksplorasi, kemudian juga kemampuan komunikasi. Kemudian yang kedua, kita harus mampu mengantisipasi masyarakat yang memiliki budaya yang beraneka ragam. Ya tentunya yang harus kita hargai gitu ya, karena ya kita kan pasti akan berinteraksi dengan budaya yang beraneka ragam, termasuk dari luar itu yang mudah masuk ke kita gitu ya. Bagaimana kita harus mengantisipasi itu gitu ya. Jadi kalau zaman dulu keanekaragaman itu merupakan suatu kendala gitu ya, dalam mempromosikan atau mengembangkan pendidikan, tapi justru zaman sekarang itu keanekaragaman itu bisa menjadi dorongan kualitas pendidikan kita. Sebenarnya sih kita sudah terbiasa mengantisipasi keanekaragaman itu karena bangsa kita kan memang dari dulu sudah memiliki budaya yang beragam, berasal dari suku-suku yang beragam, bahasa yang bermacam-macam seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita juga harus mengantisipasi masyarakat yang semakin melebar nih kesenjangannya itu ya. Jadi kita tahu kan sekarang itu kan banyak orang-orang yang orang-orang yang kaya gitu ya, orang-orang kaya baru cepat-cepat sekali, tapi juga semakin melebar kesenjangan itu, memperlebar kesenjangan gitu. Jadi dalam ini memang kita gitu ya, di dunia pendidikan itu harus memperhatikan anak-anak nih, dan setiap harus menjamin setiap anak itu memiliki hak anak untuk belajar gitu. Jadi mudah-mudahan dengan kesenjangan yang semakin lebar itu kita bisa persempit dengan memberikan hak ya untuk setiap anak, tidak ada kecuali untuk belajar seperti itu. Kemudian yang terakhir, kita juga harus mengantisipasi atau merespon masyarakat madani yang semakin matang sekarang itu. Jadi semakin memasuki era globalisasi, setiap negara memang harus memikirkan itu, termasuk kita ya, negara kita. Jadi kalau zaman dulu pendidikan hanya memikirkan secara nasional saja gitu ya. Nah sekarang harus memikirkan secara internasional juga gitu ya. Bagaimana kerjasama atau kolaborasi itu menjadi hal yang sangat penting gitu. Jadi kolaborasi itu bukan hanya dengan sesama warga negara Indonesia gitu. Jadi kolaborasi itu harus diperluas lagi dengan warga negara yang lain gitu. Jadi makanya ada hal yang menarik menurut ilmuwan di Universitas Harvard gitu ya, yaitu Robert Partyman, yang mengungkapkan bahwa negara yang sukses itu memiliki kunci yang mutlak, yaitu modal sosial gitu ya. Jadi memiliki interaksi di masyarakat, ada kerjasama dan kolaborasi di masyarakat seperti itu. Jadi itu memang kolaborasi itu menjadi hal yang penting ya di abad 21 itu. Iya. Tidak bisa individualistik seperti itu. Iya, betul sekali Pak. Setuju sih Pak. Apalagi di abad 21 ini kan
harus ini ya, saling sosialnya harus diperkuat lagi ya, betul, karena mungkin betul. orang-orang udah kayak masing-masing aja ya Pak ya. Iya. Sudah kurang rasa empatinya ya, Ya, mungkin betul. ya Pak ya. Nah selanjutnya nih Pak, kalau secara khusus nih Pak di Ya. lingkungan pendidikan atau sekolah, apa yang harus dilakukan nih Pak? Betul, betul. Nah mungkin kita akan bahas sekarang yang secara khusus ya di dunia pendidikan ya, atau di sekolah. Jadi memang ada ada kata kunci yang perlu diperhatikan adalah kualitas dan kesetaraan, ya. Kualitas dan kesetaraan. Jadi pendidikan itu bisa terwujud kalau pendidikan itu bisa berhasil kalau dua hal itu bisa diwujudkan. Ya, jadi misalnya banyak negara yang mengutamakan kualitas tapi mengabaikan kesetaraan, ya. Ada juga negara-negara yang memperhatikan kesetaraan tapi mengabaikan kualitas. Jadi dua-duanya itu penting kita perhatikan gitu ya. Jadi dua kunci itu antara kualitas dan kesetaraan. Jadi kita melihat bahwasanya pendidikan pada abad 21 ada beberapa ciri khas. Salah satunya tadi yaitu berbasis program gitu ya. Iya, betul. Berubah menjadi berbasis proyek ya. Jadi pendidikan itu harus berdasarkan proyek gitu ya. Jadi kalau dulu itu berbasis program ibarat naik tangga satu persatu, tapi sekarang itu ibarat mendaki gunung ya. Kalau dulu itu tangga ada step-stepnya, sekarang itu pendidikan itu ibarat mendaki gunung. Jadi jalurnya tidak satu gitu ya. Jadi tetapi ada berbagai macam jalur yang bisa ditempuh ya. Bisa ditempuh, bisa dengan cara apapun ya. Dengan cara apapun, tapi pada akhirnya akan mencapai tujuan yang sama gitu, puncak yang sama gitu ya. Jadi itu mungkin pandangan ke siswa juga seperti itu gitu ya, kepada siswa juga supaya maksudnya mereka itu memiliki kemampuan yang tidak diplot seperti itu, tapi mereka itu bisa kreatif untuk mencari jalur yang berbeda yang pada akhirnya sebenarnya puncaknya sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tadi gitu ya, seperti yang tadi disampaikan di akhir tadi, yaitu pembelajaran itu harus bersifat kolaboratif gitu ya. Jadi kalau zaman dulu mungkin siswa itu duduk manis di kelas menghadap guru, melihat papan tulis, pegang buku. Tapi pola pendidikan seperti itu memang hampir sudah dimuseumkan ya kalau di negara-negara maju gitu ya. Saya kira sih di negara kita juga sudah guru yang sudah mulai meninggalkan kegiatan seperti itu gitu ya. Jadi di kelas itu harus dilakukan melalui kolaborasi, berkelompok gitu ya. Tapi jadi transformasi pendidikan juga memang harus dilakukan. Jadi yang lama beralih kepada bentuk kelompok. Sejalan dengan perubahan tersebut memang peran dan fungsi guru gitu ya, juga harus berubah. Yang tadinya ahli mengajar, sekarang itu ahli pembelajaran gitu. Jadi kita harus guru juga harus memahami bahwasanya bukan hanya teaching tapi learning, yang guru itu harus ahli terkait dengan learningnya gitu, seperti itu. Oke, siap. Berarti memang banyak ya Pak ya perubahan dan karakteristik di abad 21 ini, Ya, khususnya betul, tadi di bidang pendidikan atau di sekolah ya Pak ya. Betul. Oke, baik. Oke Pak, kita akan break sejenak. Mungkin teman-teman listeners, kita akan break sejenak. Nanti kita akan bincang lebih dalam dengan mata kuliah difusi inovasi pendidikan bersama Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD. Stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Fleksibel tapi tentu kualitasnya nggak mungkin bisa dirasain. Ayo gabung sama aku yuk. Dah. Linda, aku harus pergi. Hubungan kita akan jarak jauh. Apa? Kau
pergi mana? Hah? Kamu pergi mana? Tidak boleh pergi jauh-jauh dari Sakota. Hubungan jarak jauh emang berat. Mending kuliah jarak jauh di Universitas Terbuka. Hai Fir. Mel. Mel, aku lagi bingung nih mau kuliah di mana. Orang tua aku minta aku cepet kuliah di perguruan tinggi negeri. Tapi aku mau kegiatan dan hobi aku tetap berjalan. Kamu tahu gak universitas yang cocok buat aku itu apa? Universitas Terbuka Fir jawabannya. Pelopor perguruan tinggi negeri dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi nggak perlu datang ke kampus. Wah, oke banget tuh. Gimana cara daftarnya? Gini nih cara daftarnya. Buka browser di handphone atau laptop kamu dan ketik admisi-sia.ut.ac.id. Kemudian pilih admisi calon mahasiswa dan mahasiswa. admisi-sia.ut.ac.id. Lalu klik tombol pengguna baru daftar di sini. Isi data-data kamu dengan lengkap dan pastikan pada bagian email isi dengan email yang aktif ya. Kemudian klik tombol buat akun mahasiswa baru, lalu cek email aktif kamu untuk memverifikasi data akun mahasiswa baru kamu dengan mengklik tombol verifikasi email sekarang. Kemudian login dengan memasukkan email dan password yang sudah kamu daftarkan. Udah nih Mel, tapi ada keterangan soal pembayarannya belum lunas. Ya iyalah, kan kamu belum bayar pendaftarannya. Nah sekarang kamu unduh tagihan pembayarannya. Unduh tagihan pembayaran dan membayar biaya admisi sebesar Rp100.000. Nah, pembayarannya ini bisa melalui Bank BRI, BTN, Mandiri, BNI, BSI, Alfa Group, Tokopedia, Indomaret atau Postpay dengan mencantumkan nomor tagihan yang tertera. Wah, banyak sekali pilihan pembayarannya ya. Jadi bisa lebih mudah dong ya. Aku bisa pakai cara yang familiar buat aku. Betul banget Fir, kamu bisa pakai cara apa saja yang familiar atau biasa kamu gunakan untuk melakukan pembayaran pendaftaran mahasiswa baru ini Fir. Terus Mel, kalau misalnya aku udah bayar, apa lagi? Nah, kalau kamu udah bayar tagihan pembayarannya, kamu simpan bukti pembayaran kamu, lalu kamu cek status pembayaran kamu. Simpan bukti pembayaran kamu, lalu kamu cek status pembayaran dengan mengecek akun SIA kamu. Di bagian tagihan admisi, kalau status pembayarannya sudah lunas, kamu bisa melanjutkan ke tahap berikutnya dan kamu dapat mengunduh katalog dan kit. Pastikan kamu telah membaca juga memahami katalog dan kit. Setelah itu, centang konfirmasi telah memahami syarat dan ketentuan pendaftaran. Lalu, kamu harus melengkapi data diri calon mahasiswa. Kamu isi semua data yang dibutuhkan, isi semua alamat lengkapmu ya. Informasi layanan belajar Universitas Terbuka. Ini apa, Mer? Kok ada SIPAS dan non-SIPAS? Jadi SIPAS adalah sistem paket semester. Kalau kamu memilih SIPAS, maka semua mata kuliah kamu selama 1 semester ini akan langsung dipilih oleh Universitas Terbuka Fir. Jadi kamu tinggal ikutin deh jadwal mata kuliah yang dikasih. Nah, kalau non SIPAS, kamu sendiri yang memilih mau berapa mata kuliah yang akan kamu registrasikan Yo, nanti. Open Education Station for All masih bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama narasumber kita Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD. Oke Pak Sandy, tadi kita lanjut ya Pak ya. Tadi Bapak menarik sekali Pak pembahasannya Pak mengenai apa namanya Pak pendidikan atau sekolah nih Pak, banyak perubahan apalagi di abad ke-21 ini ya Pak ya. Selanjutnya nih mungkin Pak kita harus berubah termasuk dalam dunia pendidikan. Tadi diungkapkan bagaimana siswa harus berkolaborasi dan siswa juga harus memiliki kemampuan komunikasi. Nah, kalau tidak salah itu merupakan keterampilan di abad 21 ya, nih, Pak. Betul. Mungkin Pak Sandy juga bisa menjelaskan lebih lanjut nih Pak, mengapa siswa harus memiliki keterampilan tersebut di abad 21 ini Pak. Oke, baik ya. Jadi para ahli pendidikan mungkin melihat perkembangan dunia yang
berubah ini gitu ya. Makanya merumuskan keterampilan abad 21 atau 21 century skill gitu ya. Jadi kenapa gitu para siswa kita ya, termasuk sebenarnya kita sendiri gitu ya. Kita sendiri juga harus memiliki keterampilan abad 21 itu tentu. Kenapa? Karena memang di abad 21 itu bukan hanya hard skill gitu ya. Termasuk juga soft skill gitu ya yang dibutuhkan oleh sumber daya manusia gitu ya. Jadi kenapa soft skill itu? Karena sebagai pendorong keberhasilan yang paling penting dalam pendidikan tinggi sekarang gitu ya, termasuk juga di tempat kerja. Karena ternyata bukan hanya hard skill, tapi ternyata soft skill juga itu yang sangat diperhatikan gitu ya dalam dunia kerja itu. Kemudian juga di dunia sekarang itu sekolah itu harus mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang mungkin belum ada gitu. Mungkin belum ada, kita juga tidak terbayang gitu ya. Sekarang itu ada pekerjaan-pekerjaan yang seperti YouTuber misalnya, seperti itu kan kita nggak membayangkan 10 tahun yang lalu. Mungkin saya ketika menjadi guru ketika itu nggak membayangkan ada pekerjaan yang namanya YouTuber gitu ya. Iya betul Pak. Betul. Jadi memang mungkin juga beberapa tahun ke depan ada pekerjaan-pekerjaan yang sekarang itu belum ada dan tidak terbayangkan gitu ya. Betul. Dan pasti juga ada pekerjaan-pekerjaan yang hilang gitu ya. Betul. Hilang seperti itu. Jadi memang sekolah itu memang harus mempersiapkan siswa untuk pekerjaan yang memang yang belum ada gitu. Jadi kesiapan karir itu berarti melengkapi siswa dengan keterampilan bernuansa yang dapat mempersiapkan mereka untuk hal yang tidak diketahui gitu. Itu kemudian juga media sosial gitu. Jadi saya juga mungkin tidak membayangkan gitu ya. Tidak membayangkan ketika waktu SMA dulu ada Friendster gitu ya. Saya tidak membayangkan itu hanya untuk bermain-main gitu saja. Ternyata sekarang itu media sosial itu sangat begitu berpengaruh gitu ya. Kita tidak terlepas dari itu ya, dengan apa yang namanya media sosial gitu ya. Walaupun si Friendsternya sudah nggak ada kan sekarang Facebook, Twitter, Instagram, sekarang TikTok, wah luar biasa gitu ya. Jadi mengubah interaksi manusia dan menciptakan tantangan baru gitu dalam menavigasi situasi sosial seperti itu. Kemudian juga era internet yang luar biasa gitu ya, secara dramatis meningkatkan manusia ke akses pengetahuan gitu. Jadi siswa juga perlu belajar nih. Bagaimana memproses, menganalisis sejumlah besar informasi yang melimpah gitu ya. Sekarang yang melimpah, kemudian juga pengetahuan konten dari mata pelajaran inti hanya bisa sejauh ini. Jadi siswa perlu diajarkan bagaimana menerapkan fakta gitu ya. Bagaimana menerapkan ide terhadap masalah yang kompleks yang mereka hadapi melalui informasi atau pengetahuan yang sekarang itu melimpah itu. Jadi bagaimana si informasi yang itu bisa untuk mereka terapkan dalam penyelesaian masalah, ya tentunya masalah yang kompleks seperti itu. Oke, baik Pak. Tadi kan memang sangat penting sekali ya kemampuan yang dimiliki pada abad 21 ini, seperti tadi soft skills untuk pendorong keberhasilan ya. Nah, terus ada media sosial dan internet ini sangat mempengaruhi sekali nih Pak ya. Nah, apa saja nih Pak mungkin selain kolaborasi dan komunikasi, keterampilan apa saja yang harus dimiliki di abad 21 ini Pak? Betul. Jadi terima kasih. Jadi para ahli pendidikan mengelompokkan keterampilan abad 21 itu ke 3 kategori gitu ya. Yang pertama itu learning skill atau keterampilan belajar. Kemudian yang kedua itu adalah literasi skill atau keterampilan literasi. Kemudian yang ketiga yaitu life skill ya atau kecakapan hidup. Apa itu learning skill atau keterampilan belajar? Yaitu mengajarkan siswa tentang proses mental gitu ya, yang diperlukan untuk beradaptasi dan memperbaiki lingkungan kerja modern. Jadi bagaimana siswa itu bisa beradaptasi ya dengan lingkungan kerja yang sekarang itu yang modern gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah keterampilan literasi atau literasi skill tadi, itu berfokus pada bagaimana siswa dapat membedakan fakta ya. Sekarang itu luar biasa gitu ya.
kita sulit membedakan antara fakta dan hoax gitu ya. Betul. Gitu. Jadi itu juga dengan keterampilan literasi itu siswa nanti diharapkan bisa membedakan sekarang, karena tadi itu ya informasi yang melimpah luar biasa kita mudah dapatkan, tapi mungkin informasi itu benar tidaknya, fakta atau bukannya kan tentu siswa itu nanti harus mampu membedakan gitu ya. Kemudian juga bagaimana teknologi ya dan lain sebagainya ya gitu ya. Jadi bagaimana siswa itu bisa membedakan hal-hal tersebut gitu ya. Kemudian ada fokus yang kuat pada penentuan sumber yang dapat dipercaya tadi, ya, dipercaya tadi dan informasi faktual untuk memisahkannya dari informasi yang salah yang kita tahu tadi membanjiri internet, gitu ya. Kemudian yang terakhir kecakapan hidup atau life skill, gitu ya. Jadi melihat unsur-unsur yang tak berwujud dari kehidupan sehari-hari siswa. Hal-hal tak terwujud ini berfokus pada kualitas pribadi, gitu ya. Kualitas profesional. Jadi itu juga penting pada abad ke-21 ini. Jadi tadi sekali lagi para ahli mengkategorikan menjadi 3 ya. Keterampilan belajar, keterampilan literasi, dan kecakapan hidup. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Nah, dari 3 kategori tadi Pak ya, learning skill atau keterampilan belajar, literary skill dan life skill ini, beberapa ini alangkah baiknya kalau dijelaskan masing-masing 3 keterampilan apa aja nih Pak? Oke, baik, terima kasih. Jadi memang ada beberapa hal lagi atau bagian-bagian dari yang 3 tadi gitu ya. Tapi mungkin nanti juga bisa bertambah lagi gitu ya, kalau misalnya para ahli pendidikan juga maksudnya memformulakan yang baru gitu ya. Tapi sampai saat ini misalnya keterampilan belajar atau learning skill itu mudah kita pahami menjadi 4C gitu ya. 4C yaitu critical thinking dan problem solving. C yang pertama, kemudian C yang kedua itu creativity ya. C yang ketiga itu collaboration ya. Kemudian C yang keempat itu adalah communication gitu. Jadi itu 4 keterampilan belajar, itu critical thinking dan problem solving, atau tadi ya berpikir kritis ya. Yaitu bagaimana siswa itu belajar menemukan solusi untuk permasalahan gitu ya, yang mereka hadapi gitu. Itu keterampilan belajar. Kemudian yang kedua creativity ya. Bagaimana berpikir di luar kotak, maksudnya mungkin kalau di bahasa Inggrisnya out of the box gitu ya, bagaimana berpikir out of the box. Jadi ada kreativitas gitu ya. Kemudian juga yang ketiga adalah kolaborasi, bagaimana bekerja dengan orang lain, mungkin tadi sudah banyak dijelaskan. Kemudian juga komunikasi, bagaimana berbicara dengan orang lain. Berbicara itu kan bisa tulisan maupun lisan gitu ya, dengan berbagai macam media yang banyak sekarang gitu ya. Betul, Pak. Kemudian yang selanjutnya itu adalah keterampilan literasi. Abad ke-21 itu mungkin lebih mudah kalau disingkat menjadi IMT ya, IMT gitu ya, yaitu information, I-nya information literacy, yaitu literasi informasi, bagaimana memahami fakta gitu ya. Jadi itu juga siswa diajarkan bagaimana memahami fakta, bagaimana memahami angka, bagaimana memahami statistik, bagaimana memahami data gitu ya, terkait dengan informasi yang banyak sekarang itu gitu. Jadi bagaimana memahami fakta itu. Kemudian juga yang selanjutnya M-nya itu media literasi, yaitu bagaimana memahami metode dan outlet di mana informasi itu dipublikasikan gitu ya. Jadi bagaimana siswa itu nanti dibekali bagaimana memahami metodenya ya untuk informasi yang dipublikasikan. Kemudian yang selanjutnya T-nya itu teknologi literasi yaitu literasi teknologi, bagaimana memahami mesin yang memungkinkan era informasi gitu. Jadi 3 hal itu yang harus dimiliki oleh para siswa kita. Kemudian yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu keterampilan hidup atau life skill ya, pada abad ke-21 itu mungkin lebih mudah disingkat menjadi PLIPS ya. Yang pertama F yaitu fleksibilitas atau jadi fleksibilitas itu kan jadi bagaimana siswa itu bisa menyimpang dari rencana yang sesuai dengan kebutuhan. Jadi dia bisa fleksibel sesuai dengan kondisi ya dan keadaan yang dia hadapi ya. Kemudian yang selanjutnya adalah leadership atau kepemimpinan, bagaimana kemampuan memotivasi tim untuk mencapai tujuan gitu ya. Jadi siswa juga harus memiliki leadership itu.
Kemudian yang selanjutnya I-nya yaitu inisiatif. Jadi bagaimana memulai proyek, bagaimana strategi, bagaimana rencana gitu ya dan lain sebagainya. Merencanakan sesuatu dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah produktivitas, bagaimana mempertahankan efisiensi di era yang sekarang itu ya banyak gangguan itu ya, banyak tantangan dan lain sebagainya. Kemudian juga social skill atau keterampilan sosial, S-nya, social skill, yaitu bagaimana bertemu, bagaimana berjejaring dengan orang lain, ya yang tentunya itu social skill itu ya tentunya saling menguntungkan. Seperti itu. Oke, baik. Mungkin teman-teman mahasiswa dan waktu listeners ya. Jadi kita nih di abad 21 ini harus banyak memiliki keterampilan ya Pak ya. Ya, betul. Yang sudah Pak Sandy jelaskan seperti kita harus memiliki jiwa leadership kepemimpinan, memotivasi tim untuk mencapai tujuan, social skill, keterampilan sosial, bertemu atau berjaring dengan orang lain yang saling menguntungkan gitu ya. Nah, menarik sekali nih Pak Sandy tadi yang Bapak sudah jelaskan. Keterampilan di abad 21 emang harus dimiliki ya. Kayaknya harus dan wajib kali Pak ya, untuk betul. semua siswa di Indonesia nih Pak. Nah, supaya bisa bersaing bagaimana penerapannya Pak di Indonesia nih Pak? Oke. Baik, terima kasih. Memang pemerintah kita sudah aware gitu ya dengan tuntutan zaman di sekarang yang yang menuntut tadi siswa-siswi kita itu memiliki keterampilan abad 21 ya untuk mempersiapkan mereka bisa bersaing di dunia yang sekarang itu ya perubahannya begitu cepat gitu ya. Oleh karena itu mungkin di kurikulum baru yang sekarang yaitu kurikulum Merdeka itu pemerintah atau khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyodorkan sebuah profil pelajar yaitu dinamakan dengan profil pelajar Pancasila gitu. Yes. Jadi itu merupakan sejumlah ciri karakter dan kompetensi yang diharapkan untuk diraih oleh peserta didik ya. Yang didasarkan pada nilai-nilai luhur Pancasila gitu. Jadi apa sih kegunaan profil pelajar Pancasila ya yang digagas oleh Kementerian Pendidikan itu yaitu menerjemahkan tujuan dan visi pendidikan ke dalam format yang lebih mudah dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan pendidikan gitu ya. Kemudian menjadi kompas bagi pendidik dan pelajar di Indonesia. Kemudian juga tujuan akhir segala pembelajaran, program dan kegiatan di satuan pendidikan. Jadi sekarang itu yang sudah menerapkan kurikulum Merdeka itu belajar ya, Pak ya? Jadi harus dalam setiap semester itu harus menentukan proyek ya dengan tema-tema tertentu ya. Jadi proyek itu memang itu berkolaborasi. Jadi tidak hanya satu pelajaran, guru juga berkolaborasi dengan guru mata pelajaran A berkolaborasi dengan mata pelajaran B, siswanya juga seperti itu. Nanti dia menghasilkan sebuah produk apa gitu ya berdasarkan proyek itu. Nah, jadi itu salah satu tujuannya itu harus memenuhi tadi profil pelajar Pancasila seperti itu ya. Nah, apa saja sih dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila itu memiliki 6 dimensi. Saya kira ini sesuai gitu ya dengan tadi yang disampaikan terkait dengan keterampilan abad 21. Tentunya yang pertama beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, itu mungkin ciri khas kita ya di bangsa Indonesia itu tetap karena di Pancasila kan ketuhanan Yang Maha Esa kita tidak bisa ditinggalkan, mungkin berbeda dengan negara-negara sekuler gitu ya. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Nah, ini ya kan terkait dengan masyarakat kita yang bermacam-macam gitu ya. Para siswa juga harus memiliki ini berkebinekaan global, kemudian mandiri ya. Mandiri, kemudian bergotong royong, ini sangat terkait dengan tadi kolaborasi ya. Kemudian juga bernalar kritis, sangat-sangat terkait dengan tadi tentang kemampuan atau keterampilan belajar ya. Kemudian yang keenam adalah kreatif gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa Magister Pendidikan Dasar mungkin tahun lalu itu sudah muncul peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi gitu ya, nomor 5 tahun 2022 ya, terkait dengan standar kompetensi lulusan gitu ya. Memang ada perubahan di Permendikbud yang sebelumnya pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Apa sih sebenarnya standar kompetensi lulusan gitu ya? Jenjang pendidikan dasar gitu ya.
sebagaimana yang dimaksud pada peraturan ini. Yang pertama yaitu mempersiapkan peserta didik itu menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Tadi soft skill tadi gitu ya. Kemudian juga tadi terkait dengan life skill-nya bagaimana. Kemudian juga penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kemudian yang selanjutnya penumbuhan kompetensi literasi ini yang tadi ya, literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan yang lebih lanjut. Kemudian dorongan itu juga di instrumen akreditasi, kan sekolah tentunya harus diakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional ya. Di instrumen akreditasi sekolah gitu ya, yang terakhir yaitu di 2020 juga mendorong siswa itu harus menunjukkan kemampuan ABA 21. Misalnya di salah satu instrumen penilaian ya untuk mutu lulusan di sekolah itu adalah siswa telah menunjukkan budaya berkomunikasi yang efektif dan beretika secara lisan dan tulisan melalui berbagai media yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK di dalam dan di luar sekolah atau madrasah. Itu juga sesuai gitu ya dengan kemampuan yang dituntut gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya sekolah itu memperoleh penilaian 4 misalnya pada butir ini kalau siswa telah menunjukkan budaya berkolaborasi yang terprogram dengan guru, dengan tenaga kependidikan, atau dengan siswa lainnya dalam bentuk kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler serta penggunaan sumber daya belajar. Kemudian juga misalnya siswa menunjukkan budaya berpikir kritis, sangat sesuai kan ya, dengan pemecahan masalah secara konsisten, sistematis yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa baik lisan maupun tulisan. Selanjutnya juga ini sangat sesuai juga, siswa menunjukkan budaya kreatif dan inovatif secara konsisten yang ditunjukkan melalui proses pembelajaran dan hasil karya siswa dalam bentuk lisan, tulisan, dan atau karya lainnya melalui kegiatan pembelajaran, gitu ya. Gitu. Kemudian yang terakhir juga dalam proses pembelajaran siswa diberi kesempatan nih ya untuk belajar secara aktif, membaca, bertanya, berdiskusi, praktik atau menggunakan media melibatkan keterampilan berpikir tingkat tinggi, dilaksanakan melalui pengalaman konkret yang menyajikan materi yang lebih bermakna bagi kehidupan siswa serta berdampak pada pemecahan masalah dalam kehidupannya sehari-hari. Seperti itu. Oke, baik Pak Sandy. Oke teman-teman mahasiswa dan listeners, jadi beberapa ciri karakter pelajar itu harus memiliki ini ya, nilai-nilai Pancasila tadi ya, salah satunya ya Pak ya, dimensi dan elemen profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan, berbikinkan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan terakhir kreatif. Nah, itu harus menjadi elemen profil setiap pelajar di Indonesia. Nah, mungkin kita akan break sejenak, nanti kita lanjut ya Pak ya tentang pembahasan kita pada hari ini pada mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan bersama Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD. Stay tune di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Kapan aja, di mana aja, Universitas Terbuka. Datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai. Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT.
Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta sekolah pasca sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai. 1 lantai diperuntukkan untuk ruang layanan mahasiswa, ruang konsultasi mahasiswa, ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang kepala bagian tata usaha, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sidang. Ruang sidang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan dosen yang tersebar di UPBJJ, serta ujian sidang untuk mahasiswa pasca sarjana. Ruang dosen menempati 1 lantai yang terdiri dari ruang sidang, ruang dosen, ruang ketua jurusan, dan ruang ketua program studi. Masing-masing lantai dilengkapi dengan ruang makan, musola, dan toilet yang nyaman dan bersih. Masing-masing dosen dan tenaga kependidikan memiliki kubikel sebagai ruang kerja. Kubikel ini berukuran 2 x 1,5 meter. Setiap kubikel dilengkapi dengan komputer yang telah terinstall Microsoft 365 yang berlisensi. Untuk mendukung layanan kepada mahasiswa, Universitas Terbuka juga memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Pusat Produksi Multimedia merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk memproduksi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan produksi materi-materi dalam bentuk video dan audio. Produksi materi cetak juga diproduksi di sini dengan menggunakan peralatan dan software terkini. Pusat Layanan Bahan Ajar merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk melakukan distribusi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi sarana dan prasarana untuk menyimpan dan pengemasan bahan ajar dan bahan ujian. Pusat Layanan Pustaka atau Puslata. UPT Puslata melayani penyediaan bahan-bahan pustaka bagi mahasiswa dan dosen. Puslata mengelola penyediaan bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk hard copy maupun koleksi digital. Koleksi digital yang dikelola melalui Perpustakaan Digital UT. Perpustakaan Digital UT menyediakan layanan akses bahan ajar melalui ruang baca virtual. Di sini juga dapat diakses berbagai sumber pembelajaran terbuka melalui Suaka UT dan sumber pustaka online lainnya seperti jurnal dan e-book. Pusat Pengujian merupakan UPT yang memiliki tugas untuk melakukan pengelolaan bahan ujian dan hasil ujian. Gedung Pusat Pengujian dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk melakukan pengelolaan bahan ujian. Bank Soal UT mengelola koleksi soal-soal yang digunakan untuk ujian akhir semester. Penyiapan master naskah ujian dilakukan di Bank Soal. Selanjutnya, penggandaan naskah ujian dilakukan di pusat percetakan dan kemudian didistribusikan ke seluruh Indonesia. Pusat Pengujian juga mengordinasi pelaksanaan ujian online serta pemeriksaan hasil ujian secara online. Universitas Terbuka Convention Center merupakan fasilitas yang digunakan untuk menampung pertemuan dalam jumlah besar dan pelaksanaan wisuda mahasiswa. UTCC dilengkapi fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan UPBJJ di seluruh Indonesia. Education for All masih bersama saya Garsa Fahrizal dan bersama narasumber Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD. Halo Pak Sandy, ya, kita lanjut nih Pak ya. Baik. Oke Pak, tadi Bapak sudah banyak menjelaskan nih Pak beberapa keterampilan yang dimiliki ya Pak, seperti tadi kan fleksibilitas, leadership, inisiatif, produktivitas dan social skill. Nah mungkin Pak di abad 21 ini Pak yang harus dimiliki oleh siswa khususnya di Indonesia ini Pak supaya bisa bersaing, bagaimana nih Pak penerapannya Pak? Oke, betul. Oke, terima kasih Mas. Jadi memang tadi ya terkait dengan tuntutan siswa itu harus memiliki keterampilan abad 21 itu ya, baik dalam
keterampilan belajar, kemudian juga keterampilan literasi ya, kemudian juga keterampilan hidup, memang itu harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran di kelas gitu ya. Sebenarnya kan pemerintah tadi sudah disampaikan, sudah mendorong ya, baik itu dalam kurikulum ya, kemudian juga dalam peraturan ya, kemudian juga dalam instrumen akreditasi yang mendorong, yang proses pembelajaran di kelas itu harus mendorong siswa memiliki keterampilan ABA 21 itu ya. Ya, yang tadi itu bagaimana siswa itu harus memiliki kemampuan berkomunikasi gitu ya, yang efektif baik lisan maupun tulisan. Itu juga bisa menggunakan berbagai media, itu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi gitu ya. Kemudian juga terkait dengan budaya berkolaborasi. Kolaborasi bukan hanya dengan antar siswa, tapi kolaborasi dengan guru, kolaborasi dengan tenaga kependidikan dan lain sebagainya gitu. Bagaimana juga siswa dituntut untuk memiliki budaya berpikir kritis gitu ya. Supaya mereka bisa mencari solusi dari permasalahan-permasalahan tertentu gitu ya. Kemudian juga bagaimana siswa itu didorong memiliki kemampuan kreatif gitu ya. Nah, memang itu tidak mudah diimplementasikan oleh guru di kelas gitu ya. Nah, sehingga memang guru-guru juga perlu mengembangkan diri gitu ya. Kemudian guru-guru juga mungkin perlu diberikan pelatihan terutama oleh sekolahnya atau oleh pemerintah gitu ya, terkait dengan bagaimana proses pembelajaran yang dapat membangun dapat membangun keterampilan ABA 21 itu. Gitu. Misalnya saja sekarang itu pemerintah mendorong proses pembelajaran itu menggunakan problem based learning misalnya dan project based learning. Jadi tapi memang guru juga belum memahami seperti apa sih PBL yang sesungguhnya atau pembelajaran berbasis masalah memang yang sesungguhnya atau pembelajaran berbasis project yang sesungguhnya. Mungkin jadi itu perlu memahami supaya dengan pembelajaran yang inovatif tadi ya, yang pada muaranya memang bisa menciptakan siswa-siswi kita yang memiliki kemampuan ABA 21 seperti itu. Oke, baik, siap Pak. Oke teman-teman, tidak terasa waktunya sudah hampir habis nih. Kita sudah di penghujung acara pada hari ini. Mungkin Pak Sandy bisa simpulkan nih Pak dengan singkat pembahasan kita pada sesi kali ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Mungkin tidak terasa ya. Pertemuan kita hari ini segera berakhir. Tapi mungkin yang paling utama tadi disampaikan bahwasanya memang perkembangan dunia sekarang itu yang luar biasa cepat ya, perubahannya juga luar biasa cepat gitu ya. Sehingga memang masyarakat itu harus mengikuti, harus bisa ya mengikuti, bukan hanya mengikuti, sebenarnya harus bisa berlari gitu ya dengan perubahan yang cepat itu. Nah, itu juga berimbas kepada dunia pendidikan. Ya, terutama paradigma tadi ya, para paradigma pendidikan juga harus berubah gitu ya, karena memang kehidupan dunia itu yang berubah sekarang begitu cepat. Jadi bagaimana sekolah atau dunia pendidikan itu menyiapkan para siswa-siswi kita itu mampu mengikuti perubahan dunia sekarang gitu ya. Jadi yang mungkin ketika mereka duduk di sekolah itu nanti teori yang mereka dapatkan di sekolah itu mungkin mereka akan memperoleh perubahan lagi setelah lulus seperti itu ya. Jadi mereka juga harus bagaimana menyikapi itu. Jadi siswa-siswi kita itu bagaimana bisa menyikapi perubahan-perubahan itu bahkan ketika membereka sudah lulus dari sekolah gitu, menyikapi perubahan itu. Makanya mungkin tadi disampaikan para ahli itu membentuk sebuah teori terkait dengan keterampilan ABA 21, artinya keterampilan apa yang harus dimiliki oleh para siswa-siswi kita atau secara umum mungkin harus dimiliki oleh kita sebagai sumber daya manusia seperti itu. Jadi tadi ada 3, ada keterampilan belajar, ya, keterampilan belajar yang kita pahami dengan 4C ya, critical thinking dan problem solving, kemudian kolaborasi, komunikasi, kemudian juga critical thinking ya, seperti itu ya.
kemudian juga kemampuan literasi, tadi ada literasi informasi, literasi media, kemudian literasi teknologi, kemudian tadi juga ada kemampuan atau keterampilan hidup yang tadi PLIPS tadi gitu ya. Jadi nah memang keterampilan itu harus dikembangkan oleh guru gitu ya dalam proses pembelajaran di kelas. Oleh karena itu mungkin terakhir saya sampaikan bahwasanya memang terutama nih terkait dengan penelitian yang akan dilakukan oleh para mahasiswa, terutama mahasiswa magister pendidikan dasar, untuk tesisnya atau TAPM-nya, yaitu mungkin nanti itu tidak hanya hasil belajar saja, tapi bagaimana penelitiannya itu terkait dengan tadi keterampilan abad 21 gitu ya. Keterampilan abad 21, keterampilan berpikir tingkat tinggi dan lain sebagainya, sehingga nanti memang itu yang memang akan dihadapi oleh para siswa-siswi kita ke depan. Seperti itu. Oke, baik. Oke, teman-teman mahasiswa dan UT listeners, tadi kita sudah mendengarkan ya kesimpulan pada topik pembahasan hari ini tentang memahami perubahan paradigma pendidikan dan pengembangan komunitas peserta didik pada mata kuliah Difusi Inovasi Pendidikan, kode mata kuliah MPDR 5204. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita, yaitu Bapak Dr. Sandy Ramdhani MPD, yang sudah menyempatkan waktunya nih Pak ke UT Radio. Semoga bermanfaat ilmunya Pak. Amin. Ini juga bermanfaat bagi saya juga, jadi belajar lagi kan, baca-baca lagi. Oke, siap. Oke, listeners, kita juga turut pula mengundang teman-teman untuk mengikuti channel kami lain dengan cara like dan subscribe pada YouTube UT TV, dan saya Garsa Fahrizal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.